Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan menikmati keseruan sebuah destinasi wisata di pusat kota Jogja, yaitu di Gembira Loka Zoo. Ide awal pembangunan kebun raya dan kebun binatang Gembira Loka berasal dari keinginan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1933 akan sebuah tempat hiburan yang di kemudian hari dinamakan Kebun Rojo. Ide tersebut direalisasikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan bantuan Ir. Karsten. Seorang arsitek berkebangsaan Belanda, Ir. Karsten kemudian memilih lokasi di sebelah barat Sungai Winongo karena dianggap sebagai tempat paling ideal untuk pembangunan kebun rojo tersebut. Namun akibat dampak Perang Dunia II dan juga pendudukan oleh Jepang, pembangunan kebun rojo terhenti. Pada saat proses pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta kembali ke Jakarta di tahun 1949 setelah selesainya Perang Dunia II, tercetus lagi sebuah ide untuk memberikan kenang-kenangan kepada masyarakat Yogyakarta berupa sebuah tempat hiburan dari pemerintah pusat yang dipelopori oleh Jan Wismadi dan Hadi, SH. Ide tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Yogyakarta. Akan tetapi realisasinya masih belum dirasakan oleh masyarakat hingga di tahun 1953 dengan berdirinya Yayasan Gembira Loka Yogyakarta sesuai Akta Notaris RM Wiranto nomor 11 tanggal 10 September tahun 1953 yang diketuai oleh Sri Paduka KGPA Paku Alam ke-8. Maka pembangunan kebun rojo yang tertunda baru benar-benar dapat direalisasikan. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya 1959, KGPA Paku Alam ke-8 menunjuk Tirto Winoto untuk melanjutkan pembangunan Gembira Loka. Dipilihnya Tirto Winoto karena yang bersangkutan dinilai memiliki kecintaan terhadap alam dan minat yang besar terhadap perkembangan Gembira Loka. Ternyata sumbangsih Tirto Winoto yang tidak sedikit, baik dalam hal pemikiran maupun material, terbukti mampu membawa kemajuan yang pesat bagi Gembira Loka. Puncaknya di tahun 1978, ketika koleksi satwa yang dimiliki semakin lengkap, sehingga pengunjung Gembira Loka semakin meningkat. Visi Gembira Loka Zoo melestarikan tumbuh-tumbuhan dan satwa sesuai dengan alam habitatnya, sehingga bisa bermanfaat bagi alam dan kehidupan manusia. Adapun misinya adalah tempat pengembangan dan pelestarian jenis-jenis tumbuhan sebagai paru-paru kota dan cadangan air resapan di kota Yogyakarta. Sebagai lembaga konservasi yang mampu mensejahterakan satwa dengan memelihara dan merawat satwa sesuai habitatnya. Mengembangbiakan tumbuhan dan menangkarkan satwa dengan menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Pusat penelitian satwa yang mampu memberikan informasi mengenai jenis satwa, habitat satwa, pakan, cara reproduksi dan perawatan satwa guna menunjang pelestarian satwa. Sebagai sarana pendidikan yang mampu memberikan informasi tentang satwa sehingga menambah pengetahuan akan manfaat pelestarian satwa di lembaga konservasi. Untuk penyadaran kepada masyarakat untuk mencintai dan melestarikan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan. Tempat rekreasi berwawasan lingkungan agar lebih dirasakan manfaat atas keseimbangan dan kemanfaatan ekosistem yang ada. Mengembangkan tempat rekreasi yang kreatif, menarik dan edukatif. Melakukan promosi untuk memperkenalkan, meningkatkan dan menjaga kunjungan. Pengelola Gembira Loka Zoo PT Buana Alam Tirtabed dikelola generasi ketiga dari para pendiri KRKB Gembira Loka. Nama PT BED diambil dari penggabungan 3 tokoh yang berjasa atas keberadaan KRKB Gembira Loka.
Dengan demikian PT BET selaku manajemen Gelzu dan wajib berkomitmen tinggi untuk mengembangkan KRKB Gembira Loka, karena ini sesuai amanat dan cita-cita para tokoh pendirinya. Artinya, keberadaan PT BET tidak semata-mata mencari keuntungan, seperti kebanyakan badan usaha yang berbentuk PT lainnya. Kalaupun PT BET kemudian ternyata mampu mendapatkan keuntungan, maka sesuai visi dan misi keberadaannya, tentu keuntungan tersebut hendaknya lebih banyak dimanfaatkan untuk upaya pengembangan Gelzu, sehingga hanya sebagian kecil yang dibagikan sebagai dividen para pemegang saham. Seperti diketahui, sejak dikelola PT BET, pengunjung Gelzu mengalami kemajuan pesat setelah sempat terpuruk akibat gempa bumi 2006 lalu. Pada tahun tersebut KRKB Gembira Loka hanya didatangani 354.000 pengunjung. Namun pasca gempa, berkat pengembangan dan image yang semakin baik, Gelzu tak lagi terkesan kotor, bau, kumuh dan gersang. Sejak dikelola PT BET, pengunjung Gelzu terus meningkat signifikan. Terbukti, jumlah pengunjung tahun 2011, angka pengunjung nyaris menembus 1,2 juta orang. Terakhir, tahun 2012 jumlah pengunjung meningkat hingga 1,4 juta orang lebih. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, tantangan yang dihadapi Gelzu di bawah manajemen PT BET tentu tidak semakin ringan. Manajemen PT BET periode tahun 2008 sampai tahun 2013, yaitu Dewan Komisaris terdiri atas GKR Maduretno, Bre Yudaningrat Endang Hermaningrum SH, dan Rajdiah Condro Kusumaningrum, serta Direktur Utama KMTA Tirto Diprojo dan Direktur BPH Haryo Danardono, harus bahu-membahu untuk melestarikan atau nguri-uri cita-cita para pendiri KRKB Gembira Loka. Inovasi yang ditekankan pada pengembangan berwawasan lingkungan perlu terus ditingkatkan, sehingga Gelzu akan mampu menjawab tantangan zaman. Ya.
Hasilnya apa?